Ana al-haq. Ini kelihatan luar biasa, padahal kalau kamu pahami harusnya setiap muslim nyampe ke level ini dengan pemaknaan tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus, aku adalah Tuhan. Sesederhana itu, padahal maksudnya bukan ke situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Yang pertama, di tulisan-tulisannya Al-Hallaj, di At-Tawasin, itu dia membedakan hak saja dengan al-haq. Maka bukan ana hak, tapi ana al-haq. Jadi kalau al-haq itu sama kayak lahut yang ada dalam diri manusia tadi. Itu kayak, kalau itu kebenaran kecil. Makanya di situ di narasinya tak tulis pakai huruf kecil biar kamu nggak salah paham. Jadi kalau al-haq itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil yang kontekstual. Arahnya nanti ya itu kebenaran juga sih, ya itu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik. Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini. Jadi dia bukan Tuhan yang sejati. Jadi al-haq itu nanti akan menuju pada hak. Sama lahutiyahmu, aspek ketuhananmu, sebenarnya dia merindukan lahut yang sejati, Tuhan yang sejati. Hanya saja sering terhalang oleh nasud, oleh kemanusiaan. Maka buang kemanusiaanmu, maka lahutmu akan cepat ketemu dengan Tuhan besarnya. Nah, jadi hak dan al-haq beda. Maka Al-Hallaj ngomong al-haq, bukan ana-haq. Jadi al-haq itu tajallinya, manifestasinya, bukan Tuhannya itu sendiri. Terus ana al-haq kalau bagi Al-Hallaj, ya ini la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu satu-satunya yang layak Tuhan hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Jadi yang disebut aku ini sebenarnya tidak eksis. Jadi utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu ana, yaitu Allah. Bahkan ana yang ini, yang ego ini, tidak, dia juga hanya menghalangi. Jadi Allah lah yang absolut, kita yang relatif. Kan itu kalau pakai teorinya Ibnu Sina kemarin. Allah yang wajibul wujud, kita hanya mungkinul wujud. Kita hanya mungkin ada. Ada kita tergantung Allah. Kita yang sejati itu berarti apa? Ya Allah, wong Allah kan yang bikin kita ada. Jadi kita itu tidak ada yang sejati hanya Allah. Maka kebenaran yang paling esensi, satu-satunya yang ada hanya Allah. Ana yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya ana yang ada hanya ananya Allah. Wah, ini jeruna kian. Jadi kamu sebenarnya nggak ada. Kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada. Kalau Allah nggak mengizinkan ada. Kamu dulu nggak ada, terus dibikin Allah ada, terus besok nggak akan ada lagi. Dari ada, dari tidak ada, jadi ada, terus nggak ada lagi. Sebenarnya keadaan ini dari mananya? Dari Allah. Itu yang jadi dalilnya Al-Hallaj. Jadi Allah itu meletakkan dalam tanahnya Adam itu ruhnya, citranya. Wa khalaqa Adama ala suratihi. Nah, ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika ruhnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya ruh? Ya ke asalnya, ke Allah lagi. Nah, jadi ketika Allah akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu, itu berarti yang mungkin ketemu yang wajib.
Ya mungkin pasti lenyap, tidak mungkin ada. Kayak setetes air ketemu laut, saya gambarkan tadi. Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep beneran. Tidak ada gunanya gambar, ngapain? Iya kan? Nanti kan disempurnakan oleh Ibnu Arabi itu ya, yang wahdatul wujud. Aslinya hanya Allah, yang lain itu hanya gambar-gambar. Kayak kamu, misalnya masjid ini kaca ya, tembok-temboknya kaca semua, kamu berdiri di tengah-tengah. Gambarmu kan ada di sana, ada di sana, ada di sana. Gambar-gambar yang ada di sana itulah makhluk. Dia cuma cipratan dari wujudnya Allah. Allahnya yang sejati ada di sini. Jangan fokus di sana. Itu wahdatul wujud. Jadi kamu itu cuma tampilan, cuma manifestasi sebagian dari dirinya Allah. Yang sebelah sana gambar pundak sebelah kanan, yang sebelah sana kelihatan pundak kiri, kaca yang atas kelihatan ubun-ubunnya, kaca yang bawah gambarnya kaki. Dan realitas alam semesta semacam itu. Yang agak sangat mirip dengan gambarnya Allah, mungkin kaca bagian depan itu manusia yang paling dekat. Mungkin di sana pohon, binatang-binatang semua kan ada pancarannya Allah. Itu wahdatul wujud. Nah, kalau hululnya al-halaj itu ya berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis, tidak ada ceritanya lagi. Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah. Maka ana al-haq. Nah, itu yang ngomong bukan lagi al-halaj, tapi dalam tanda petik Allah. Nah, ini nanti di beberapa kajian itu yang diomongkan al-halaj tadi ada loh dukungan ayatnya. Misalnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ternyata Allah sendiri sudah bilang, sesungguhnya analah yang Allah. Kalau ada anallah, maka tidak ada gunanya lagi ana Faiz, ana kamu, ana Masjid Sudirman, ana Takmir, nggak penting. Yang ada tinggal innani anallah, ana al-haq. Ada juga surat Fusilat, innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu berarti apa? Ya ada di mana-mana. Itu tidak perlu dijelaskan lagi. Meliputi itu berarti ya kayak apa ya? Jaket ini, kalau ini ada HP, tak giniin, itu berarti jaket ini meliputi HP. Tidak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu. Itu meliputi. Berarti dalam segala hal ada Allah di situ. Dan Allah sendiri bilang, ini nanti yang dipakai sesi Tijenar, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya dibandingkan hablul warid itu ini. Jadi nadi yang di leher. Ya nadi yang di leher ini kan kuncinya. Kalau nggak percaya kamu nyari silat, coba dikit aja seret itu. Ya, cobaan dikit ya. Itu maksudnya apa? Loh, lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri. Aqrabu ilaihi min hablil warid itu. Berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita. Wong sama ini aja ya lebih dekat, kurang dekat. Kamu sama pacarmu dalam-dalamnya kan paling cuma nempel. Itu lebih dari hablil warid. Jadi nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oke. Dan seterusnya lah, nanti ngajinya panjang kalau dibaca satu-satu. Termasuk yang terakhir itu wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kalau kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kalau kamu minum, ya sayangnya aku belum nyampe makomnya, jadi belum nyampe wa ma romaitanya.
Kalau sudah hulul itu saya bilang tadi, kalau kamu ngomong itu ucapannya Allah, kehendakmu kehendaknya Allah. Oke, kita lihat tafsirnya para sufi yang lain, komentarnya. Katanya Ghazali, perkataannya Al-Hallaj itu karena sudah saking cintanya pada Allah. Cinta itu kalau sudah sangat mendalam, antara pecinta dan yang dicintai itu pasti jadi satu. Ya, kapan-kapan kita bikin sesi filsafat cinta. Ya, syaratnya yang jomblo sudah harus punya pacar. Yo, ngapain belajar filsafat cinta mau si jomblo? Jadi kalau cinta sudah sangat mendalam itu jadi satu, keluar satu kata, engkaulah satu-satunya, engkaulah hidupku, kan gitu kamu lagu-lagu itu kan, engkaulah segalanya, kan selalu begitu. Dan itu normal katanya Ghazali, orang seharusnya, dan memang jatuh cinta paling tinggi kan pada Allah. Berarti makomnya Al-Hallaj memang dia jatuh cinta yang paling tinggi. Terus ada lagi Attar, Fariduddin Attar itu yang nulis Mantiqut Thair, yang nulis Tadhkiratul Auliya. Katanya Attar, orang Islam ini kok aneh ya. Wong ada manusia jelas sufi, makomnya puncak, bilang anak al-haq kok dianggap salah. Sementara Al-Quran itu kan ada ketika Nabi Musa nyari Allah, terus ada naik ke atas gunung, ada semak-semak kebakar yang bilang akulah Allah. Maka komentarnya Attar, saya heran kita bisa menerima ada semak belukar terbakar yang bilang aku Allah, dan terus kita percaya, wong di Quran bilang gitu memang. Tapi ucapannya Al-Hallaj yang wali kok tidak kita terima. Kenapa kamu percaya bahwa semak ini bilang anak Allah? Karena kamu percaya bahwa Allah tajalli di situ. Lawang pada semak-semak aja bisa, apalagi pada manusia. Itu maunya Attar. Jadi sangat mungkin, nggak masalah. Kamu jadi juru bicaranya Allah itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Kiai-kiai, ustadz-ustadz kan tiap hari begitu. Mulutnya kan dia bilang, ini Allah loh yang bilang, kan gitu. Ya kan? Loh, orang yang ngomong gitu kok enggak kamu tunjuk, murtad kamu, kafir kamu. Kok berani bilang kamu itu Allah? Ya kan? Ini perintah Allah, ini kehendaknya Allah, ini ucapannya Allah sendiri, loh yang ngomong dia. Kok berani-beraninya atas nama Allah? Itu yang sebenarnya mau dikritikkan oleh Attar. Mbok yang konsisten. Wong yo semak-semak kita percaya, ada orang ngamuk bawa pentung bilang ini perintahnya Allah, kita percaya. Kok Al-Hallaj bilang kita anggap murtad. Nah, itu komentarnya Attar. Ada lagi komentarnya Sirhindi, Ahmad Sirhindi, ini mursyidnya Tarekat Naqsabandiyah dari India. Dia digelari wali abad milenium kedua. Dia lahir, saya lupa, sekitar tahun 500-an. Menjelajahi banyak sekali tarekat, meskipun jatuhnya terakhir di Naqsabandiyah. Katanya Ahmad Sirhindi, maksudnya Al-Hallaj itu bukan akulah Allah atau akulah kebenaran. Maksudnya bukan pada ananya. Maksudnya apa? Maksudnya aku tiada, hanya Allah lah yang ada satu-satunya. Orang jadi marah karena lihat ananya. Perhatikan bukan ananya, tapi al-haqnya. Jadi itu sebenarnya Al-Hallaj ingin menyangkal dirinya, bukan ingin ngaku dirinya Tuhan, tapi ingin buang dirinya, ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi anak al-haq itu berarti aku itu sudah tidak penting, aku itu sudah hilang, aku itu sudah tidak ada. Hanya Allah yang ada, Allah yang penting. Jadi itu penyangkalan diri. Tanpa ini tauhid kita nggak akan puncak. La ilaha illallahnya nggak utuh. Nah itu
komentarnya Ahmad Sirhindi. Jadi yang kontra lebih banyak lagi, nggak usah tak sebut di sini. Yang mengkafirkan, biasanya yang mengkafirkan pakai dalil bohirnya kalimat. Jadi ngomong akulah kebenaran, terus wah berarti ngaku Tuhan. Tuhan kan tidak di situ, Tuhan di sana. Berarti kamu musyrik, murtad, berarti harus dibunuh. Jadi logikanya simpel. Jadi lihat bohirnya Nur Muhammad. Jadi enggak apa-apa itu. Di situ ada Allah mengingatkan biar kamu nggak ngantuk. Karena ini kalau sambil ngantuk bisa gawat. Karena ada cerita kalau wayang itu waktunya ajaran paling penting kok ngantuk, ilmunya setengah. Begitu setengah waktunya perang kalah. Kayak ceritanya anaknya Abimanyu kan gitu. Anaknya Arjuna itu kan namanya Abimanyu. Bapaknya ngajari teori perang waktu dia dalam kandungan. Jadi diajari teori perang kok dilalah dapat separuh, ibunya ketiduran. Nah, begitu lahir dia ngerti segala teori perang cuma setengah. Jadi terakhir waktu ada strategi apa, pokoknya dia bilang saya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Akhirnya kan dia tewas di keroyok Kurawa yang banyak itu karena mendengarkannya cuma setengah. Jadi kamu tidak boleh ngantuk. Kalau filosof barat boleh ngantuk, kalau ini tidak boleh. Kalau setengah kalau setengah gawat, nanti kamu ceritanya setengah. Jadi Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasut, sifat kemanusiaan. Jadi cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk. Ketika dia hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar, diwaris-wariskan terus dari para nabi, terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Jadi kemarin diulang lagi ya waktu ke sesinya Isa. Jadi dia mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Maka katanya Ibnu Arabi, contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad? Enggak. Katanya Halaj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Halaj itu Nabi Isa. Ya ndak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual. Spiritualitasnya sangat tinggi pasti orang yang semakin punya Nur Muhammad dalam dirinya. Para wali itu pasti besar nurnya. Nah,
Nabi Muhammad juga paling besar, tapi dia juga turun kembali ke dunia, kemudian ngopeni umatnya, kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Hallaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Meskipun namanya sebenarnya nama Muhammad. Nah, ini termasuk yang kamu ulang di rekaman. Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri demi cinta, hidup dalam nilai-nilai kesucian total. Oke, jadi kalau hidupmu ingin mencapai hulul tadi, mencapai puncak pengalaman ketuhanan, jangkaulah Nur Muhammad. Tadi saya bilang kan, ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya. Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad. Jadi kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran, kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad. Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Ilmumu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi. Ilmumu tambah lagi, semakin dekat lagi. Di puncak keilmuan, itu yang namanya makrifat, kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad. Itulah nanti Allah akan hulul, akan halal, akan menempat dalam dirimu. Nah, itu maunya Al-Hallaj. Jadi untuk jadi orang baik, syaratnya ilmunya harus tambah. Cahayamu akan semakin banyak. Semakin banyak ilmu, derajat. Makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi, karena nurmu semakin banyak, cahayamu. Jadi tidak usah milih-milih, kalau ilmu perbanyak aja, dan nyari ilmu yang bikin kamu semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu menjauh dari Allah. Sekarang kan banyak pengetahuan yang sebenarnya itu tidak penting, kamu tidak harus tahu, tapi kamu maksain tahu sehingga bikin kamu jauh sama Allah. Ya kamu sendiri bisa milah mana pengetahuan yang bikin kamu semakin jauh sama Allah.